Selamat datang di Bahasin Buku. Halo, Kali ini kita mau coba menyelami intisari dari buku Seni Hidup Minimalis. Judul lengkapnya, Petunjuk Minimalis Menuju Hidup yang Apik, Tertata, dan Sederhana. Ini karya Francine J. betul. Dan sumber kita kali ini kutipan-kutipan penting langsung dari bukunya ya? Iya, kita akan bedah langsung dari situ. Nah, misi kita dalam bahasan kali ini ingin bantu Anda semua memahami filosofi dasarnya minimalisme ala Francine J ini. Sekaligus juga metode praktisnya yang mungkin udah pernah dengar, namanya streamline. Itu dia. Tujuannya apa? Ya, biar kita semua bisa ambil intisari paling berharga lah ya, soal gimana merapikan hidup, merapikan rumah, tapi nggak bikin stres gitu. Nggak merasa terbebani ya? Nah, itu dia. Oke, siap ya? Mari kita bongkar. Siap. Perlu ditekankan juga nih dari awal kalau buku ini tuh bukan cuma soal rumah rapi aja. Oh, bukan sekedar tips beres-beres ya? Bukan. Francine J ini ngajak kita mikir ulang hubungan kita sama barang. Gimana kalau punya sedikit barang, itu malah bikin kita lebih bahagia. Menarik. Lebih tenang, terus juga ada ruang lebih banyak. Ya ruang fisik, ya ruang mental juga. Buat hal-hal yang emang penting buat kita. Konsep sedikit barang sama dengan lebih bahagia ini kedengarannya agak aneh ya di zaman sekarang. Iya kan? Di tengah budaya konsumsi gini. Tapi argumennya kuat loh. Kita coba telusuri bareng deh. Oke, kita mulai dari dasar pemikirannya dulu kali ya. Di awal buku tuh langsung ditanya, yakin punya banyak barang bikin bahagia? Iya, langsung ditembak gitu ya. Karena seringnya barang numpuk itu malah jadi beban kan? Beban yang nggak kelihatan gitu. Betul banget. Dan Janie ngupas habis soal beban ini di bagian awal. Pertama, dia ngajak kita jujur dulu. Lihat fungsi tiap barang kita. Itu di bab 1. Fungsinya ya? Iya, apakah barang itu fungsional atau cuma dekorasi? Atau punya nilai emosional, kenangan gitu. Oke, 3 itu ya. Fungsional, dekoratif, emosional. Nah, kalau nggak masuk ketiganya, atau jarang banget dipakainya, ya mungkin itu cuma clutter, cuma bikin berantakan aja. Sampah visual gitu ya? Bisa jadi. Terus dia juga nunjukin gimana barang-barang ini tuh nggak cuma makan tempat fisik, tapi juga makan energi mental dan waktu kita. Ini di bab 3. Energi mental dan waktu. Maksudnya? Ya, mikirin perawatannya, waktu buat bersihin, buat nata ulang. Belum lagi kalau stres, mikirin barangnya rusak atau hilang. Itu kan beban semua. Oh iya, bener juga. Francine J bahkan bilang, kita merasa tidak pernah punya cukup waktu, mungkin barang-barang kitalah penyebabnya. Gitu katanya. Wah, dalam juga ya. Jadi bukan cuma rumah jadi sempit, tapi waktu dan energi kita juga kesedot sama barang. Tepat. Dan ini nyambung banget sama soal kebebasan. Kebebasan. Gimana tuh hubungannya? Di bab 4, judulnya Sedikit Barang, Lebih Merdeka. Dijelasin tuh gimana kalau kita punya terlalu banyak barang, itu bisa membatasi kebebasan kita. Contohnya? Ya jadi susah kalau mau pindah rumah, repot kalau mau traveling bawaannya banyak. Bahkan bisa jadi kita nggak berani ambil kesempatan baru karena ngerasa terikat sama harta benda kita. Masuk akal sih. Jadi kayak ada jangkar gitu ya? Iya, kayak gitu. Minimalisme itu nawarin kelincahan, fleksibilitas. Tapi J juga ingetin nih, ini bukan sekedar mindahin barang ke kotak penyimpanan terus disimpan di gudang ya. Oh, bukan sekedar out of sight, out of mind. Bukan. Itu cuma nyembunyiin masalahnya, nggak nyelesain akar kenapa kita terikat sama barang itu. Perlu ada perubahan cara pandang. Perubahan cara pandang. Nah, ini kayaknya inti dari beberapa bab setelahnya ya. Soal gimana kita ngelihat diri sendiri dan kebahagiaan. Persis. Bab 2 itu penting banget. Anda bukan barang Anda. Kita diajak buat misahin identitas diri kita dari barang yang kita punya. Maksudnya gimana tuh? Kita kan sering dinilai dari apa yang kita pakai atau punya. Nah, itu dia jebakannya. Iklan kan sering banget ngaitin barang mewah sama status, sama kebahagiaan kan? Iya banget. Tapi Jay ngingetin, siapa diri kita itu lebih ditentukan sama tindakan kita, pikiran kita, hubungan kita sama orang lain, bukan sama mobil apa yang kita pakai atau baju merek apa. Jadi melepaskan barang-barang aspiratif atau barang masa lalu yang udah nggak relevan itu bisa membebaskan ya? Kayak piala lomba zaman SD gitu? Betul, itu bisa banget membebaskan. Dan ini nyambung ke bab 5, soal melepaskan keterikatan. Dia pakai prinsip Zen, gitu, bahwa barang itu bukan sumber kebahagiaan yang sejati. Zen. Jadi melepaskan barang yang nggak dibutuhin itu bukan kehilangan tapi malah pembebasan. Tepat. Melepaskan barang rusak, usang, atau yang udah nggak kita suka lagi, itu justru bikin lega.
Ada kutipan bagus, barang kita sesungguhnya tidak begitu penting. Kesadaran ini yang bikin cengkeraman barang ke diri kita jadi lemah. Oke. Jadi kalau kita udah nggak terlalu mengidentikan diri sama barang, terus nggak terlalu terikat secara emosi, harusnya jadi lebih gampang ya buat melepaskan. Harusnya gitu. Dan ini juga ada kaitannya sama konsep di bab 8, menyukai tanpa memiliki. Menyukai tanpa memiliki, gimana tuh? Kita bisa kok menikmati keindahan lukisan di museum, atau keindahan alam, atau baca buku di perpustakaan, tanpa harus punya replikanya atau beli bukunya untuk dipajang di rumah. Oh iya ya, nggak harus punya untuk bisa menikmati. Betul, ini ngelawan dorongan konsumtif kita yang pengen punya skalanya. Terus, bab 9 bawa kita ke filosofi, bahagia dengan cukup. Cukup itu kaya ya? Nah, itu dia kutipan dari Lao Tzu. Orang yang merasa cukup dengan yang ia miliki adalah orang yang kaya. Maksudnya, kalau kebutuhan dasar kita udah terpenuhi, kebahagiaan itu nggak lagi datang dari nambah barang terus-terusan. Karena keinginan itu nggak ada habisnya ya? Betul, padahal cukup itu udah bisa bikin bahagia. Fokus ke apa yang udah kita punya, bukan ke apa yang nggak kita punya. Banget ya, di tengah dunia yang serba heboh ini. Terus gimana kita ngelola barang yang masuk biar nggak numpuk lagi? Dan menjaga ruang yang udah berhasil kita buat. Nah, ini penting. Kita harus jadi penjaga pintu yang baik. Itu dibahas di bab 6, jadilah penjaga pintu yang baik. Intinya, kita harus mengendalikan arus barang masuk. Gimana caranya? Sebelum beli sesuatu atau nerima hadiah gitu, tanya dulu ke diri sendiri. Kenapa? Beneran butuh nggak? Belajar juga buat nolak barang gratisan atau kado yang sebenarnya nggak kita inginkan atau butuhkan. Nolak dengan sopan tentunya. Iya sih, kadang nggak enak nolaknya ya. Emang. Tapi kalau nggak gitu, rumah kita penuh lagi nanti. Terus bab 7, nikmati ruang. Itu ngajak kita buat mengapresiasi kekosongan. Ruang kosong itu bukan berarti hampa, tapi potensi. Potensi untuk apa? Ya, untuk bergerak, untuk berpikir, untuk berkreasi. Kalau terlalu banyak barang kan ruangnya hilang. Terakhir, bab 10, hidup sederhana. Ngingetin kita soal dampak global konsumsi kita. Oh, sampai ke sana ya? Iya, kalau kita mengurangi konsumsi, kita juga bantu jaga sumber daya alam, ngurangin sampah. Jadi, manfaatnya nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat bumi. Double manfaatnya. Wow, ternyata dalam banget ya filosofi minimalisme ini. Jauh banget dari sekedar buang-buang barang. Ini benar-benar soal ngubah cara kita mandang kepemilikan, kebahagiaan, bahkan identitas diri kita ya. Betul sekali. Oke, pendengar, sampai di sini banyak banget ya ide menarik tentang gimana kita bisa mengubah cara pandang kita soal barang-barang di sekitar kita. Iya, mengubah mindset itu kuncinya ya. Nah, kalau Anda merasa diskusi kita ini bermanfaat, kalau merasa dapat pencerahan baru, kami bakal seneng banget kalau Anda mau dukung channel ini. Caranya gampang kok. Iya, gampang banget. Jangan lupa ya, klik tombol like kalau Anda suka bahasan ini. Terus, bagikan atau share ke teman-teman, siapa tahu ada yang lagi butuh inspirasi buat merapikan hidupnya juga. Jangan lupa juga subscribe channel ini, biar nggak ketinggalan kalau kita bahasin buku seru lainnya. Dan yang paling penting nih, Apa tuh? tinggalkan komentar di bawah. Kasih tahu kita, mungkin Anda punya rekomendasi buku lain yang seru buat kita bahasin di kesempatan berikutnya. Atau mungkin ada pendapat soal minimalisme ini. Silahkan ya. Ditunggu loh komentarnya. Oke, tadi kita udah ngerti nih ya, mengapanya, filosofi di baliknya. Sekarang mari kita masuk ke bagaimananya. Nah, ini dia, action plan-nya. Metode Streamline. Ini kerangka kerja 10 langkah praktis dari Francine J buat merapikan rumah secara sistematis. STREAMLINE. 10 ya? 10, kedengarannya banyak ya, tapi coba kita pahami logikanya satu-satu. Oke, bisa kita kelompokkan sih biar lebih gampang. Mungkin 3 langkah pertama itu fokus ke proses awal sortir yang penting banget. Oke, 3 pertama, apa aja tuh? Yang pertama, start over. Mulai dari awal. Ini kunci, kita harus kosongkan satu area kecil sepenuhnya. Misalnya satu laci atau satu rak buku. Dikosongkan total? Iya, total. Biar kita lihat area itu kosong, itu ngasih perspektif baru. Jadi kita milih barang mana yang pantas masuk lagi ke situ, bukan fokus mikirin mana yang mau dibuang. Oh, jadi mindsetnya memilih yang disimpan bukan memilih yang dibuang ya? Betul, beda kan rasanya? Yang kedua, T, treasure, or transfer. Buang, simpan, atau berikan.
Setelah areanya kosong, baru kita sortir barangnya. Jelas banget kategorinya, sampah, udah rusak nggak layak, simpan, masih kita suka, kita butuh berharga, atau berikan, bisa didonasikan, dijual, atau kasih ke orang lain. Harus tegas ya di sini. Harus. Nggak boleh, mungkin nanti butuh. Yang ketiga, R, reason for each item. Alasan setiap barang. Nah, untuk setiap barang yang kita putuskan masuk kategori simpan, kita tanya lagi ke diri sendiri. Kenapa? Kenapa disimpan? Iya, beneran butuh? Bikin kita happy? Atau jangan-jangan cuma disimpan karena rasa bersalah, misalnya kado dari orang, atau kewajiban, atau nostalgia yang sebenarnya udah nggak relevan? Wah, ini introspeksi mendalam ya. Banget. Ingat aturan Pareto 80-20. Kita mungkin cuma pakai 20% barang kita dalam 80% waktu kita. Jadi fokus aja ke 20% yang paling penting itu. Oke, jadi STR itu soal sortir awal dan jujur sama diri sendiri ya. Terus setelah kita tahu nih, mana yang mau disimpan, gimana ngaturnya biar nggak berantakan lagi? Nah, itu masuk ke 3 langkah berikutnya. Ini fokusnya ke pengorganisasian dan menciptakan kerapian. Oke, apa aja tuh? Everything in its place. Semua barang pada tempatnya. Ini mantra penting minimalisme. Setiap barang yang kita simpan harus punya rumah. Rumah, maksudnya tempat khusus gitu? Ya, tempat penyimpanan yang logis dan gampang dijangkau. Ada konsep bagus namanya inner circle, buat barang yang sering banget dipakai jadi harus gampang diambil. Outer circle, barang yang agak jarang dipakai, sama deep storage, buat arsip atau barang musiman. Ini bantu nentuin rumah yang pas. Inner circle, outer circle, deep storage. Oke. Terus, at all surfaces clear. Semua permukaan bersih. Ini aturan simple, tapi efeknya gede. Permukaan datar kayak meja, konter dapur, itu magnet barang berantakan. Iya sih, sering numpuk di situ ya. Nah, usahakan area-area ini tetap kosong. Kecuali ya emang ada barang yang fungsinya di situ, kayak vas bunga atau lampu meja. Permukaan yang bersih itu langsung bikin ruangan kerasa lebih lapang dan tenang. Bener juga, kayak lega gitu ya lihat meja kosong. Iya kan? Terus yang keenam, M, modules, wadah ruang. Ini artinya kita kelompokkan barang-barang yang sejenis dalam satu wadah atau modul. Contohnya? Kayak semua alat tulis ditaruh di satu kotak atau laci khusus. Semua obat-obatan P3K di satu kotak, gitu. Ini bikin barang jadi lebih terorganisir, gampang dicari, dan kita jadi tahu persis kita punya berapa banyak barang sejenis itu. Oh, jadi nggak nyebar di mana-mana ya? Oke, ATM itu buat nata ya. Berarti udah 6 langkah nih, 4 lagi buat apa? 4 langkah terakhir ini fokusnya ke pemeliharaan dan kontrol jangka panjang, biar nggak balik lagi ke kondisi awal. Nah, ini penting. Gimana caranya? Pertama L, limits. Kita harus tentukan batas yang jelas. Bisa batas jumlah, misalnya, saya cuma mau punya maksimal 10 mug. Atau batas ruang, misalnya buku cuma boleh ada di rak yang ini aja, nggak boleh nambah rak lagi. Jadi ada pagernya gitu ya? Iya, batas ini bantu kita ngerem biar nggak numpuk lagi dan bikin kita lebih mikir kalau mau nambah barang baru. Kedua, ini aturan emas. If one comes in, one goes out. Satu masuk, satu keluar. Wah, ini kayaknya susah tapi efektif ya. Banget. Tiap kali ada barang baru masuk, entah beli atau dikasih, barang lama yang sejenis harus ada yang keluar. Misalnya beli sepatu baru, ya sepatu lama ada yang didonasikan atau dibuang kalau udah rusak. Ini kunci biar jumlah barang tetap stabil. Oke, satu masuk, satu keluar. Harus disiplin nih. Terus? Ketiga, narrow down, kurangi. Minimalisme itu kan proses, bukan tujuan akhir yang statis. Jadi secara berkala, kita tinjau lagi barang-barang yang udah kita simpan. Mungkin ada yang sekarang udah nggak relevan lagi, atau udah nggak kita suka. Jadi dievaluasi lagi gitu ya? Iya, terus kurangi lagi sampai kita ngerasa udah pas, udah optimal buat gaya hidup kita sekarang. Mungkin ada barang fisik yang bisa diganti versi digital, kayak buku atau dokumen. Itu juga termasuk narrow down. Oke, terakhir berarti ya, yang ke-10. Betul, yang terakhir, everyday maintenance. Perawatan setiap hari. Minimalisme itu gaya hidup, bukan proyek beberes sekali waktu terus selesai. Jadi harus dijaga terus ya? Harus. Luangkan sedikit waktu tiap hari. Nggak usah lama-lama. Balikin barang ke tempatnya setelah dipakai, lap permukaan meja yang kotor, sortir surat atau paket yang baru datang.
Kebiasaan kecil kayak gini yang mencegah kekacauan datang lagi. Masuk akal. Jadi, Streamline ini benar-benar paket lengkap ya, dari mulai bongkar, sortir, nata, sampai jaga biar tetap rapi. Lengkap banget, sistematis dan logis. Francine J juga kasih contoh penerapannya di tiap ruangan kan di buku. Mungkin kita bisa intip sedikit. Misalnya di ruang tengah atau ruang keluarga. Itu kan biasanya area paling rame dan paling gampang berantakan ya. Ya, betul. Di bab 21 itu dibahas soal ruang keluarga. Penerapan Streamline di sana itu nunjukin gimana prinsip tadi bisa dipakai di area yang kompleks. Misalnya, pas tahap trash treasure transfer, gimana nerapinnya ke sofa gede atau tumpukan mainan anak, atau koleksi DVD yang banyak. Nah, iya tuh. Gimana tuh? Pertanyaan reason for each item jadi krusial. Beneran nggak sofa segede ini kepake maksimal atau cuma menu-menuhin tempat? Terus hiasan-hiasan di meja TV itu nambah keindahan atau cuma jadi pengumpul debu? Haha, iya juga ya. Terus konsep everything in its place bisa diterapkan dengan bikin zona. Mungkin ada sudut baca, area main anak. Barang dikelompokkan sesuai zonanya. Terus pakai inner outer circle juga. Remote TV pasti di inner circle dong, gampang diambil. Tapi koleksi film lama yang jarang ditonton mungkin bisa di outer circle atau malah deep storage. Oh, jadi prinsipnya sama, tapi disesuaikan sama fungsi dan kompleksitas ruangannya ya? Tepat. Jadi metode Streamline ini fleksibel banget sebenarnya. Oke, jadi dari semua pembahasan kita ini, jelas banget ya kalau seni hidup minimalis ini nawarin jauh lebih banyak dari sekedar tips beres-beres rumah. Jauh lebih dalam ya. Ini soal filosofi hidup, soal kesadaran, kesengajaan milih apa yang penting, dan ujung-ujungnya soal kebebasan. Menurut Anda nih, apa sih intisari yang paling penting buat kita bawa pulang dari buku ini? Kalau menurut saya ya, take away utamanya tuh gini. Minimalisme ala Francine J ini sebenarnya adalah sebuah alat. Alat? Buat apa? Buat mencapai hidup yang lebih bermakna, lebih fokus. Alat ya, bukan tujuan akhir. Betul. Dengan kita secara sadar milih apa aja sih yang pantas dapat tempat di hidup kita, dapat waktu kita, dapat energi kita. Dan ini nggak cuma soal barang loh ya, bisa juga komitmen atau bahkan pikiran. Kita bisa bebas dari beban kepemilikan dan konsumsi yang berlebihan. Jadi bukan soal hidup serba kekurangan ya? Sama sekali bukan. Justru soal menemukan rasa cukup yang pas buat kita masing-masing. Jadi pertanyaan kuncinya tuh bergeser. Bukan lagi apa ya yang harus saya buang, tapi lebih ke apa sih yang esensial buat saya, yang benar-benar ingin saya pertahankan dalam hidup saya. Fokus ke yang ingin dipertahankan ya? Iya. Ini soal intensitas hubungan kita dengan apa yang kita punya dan lakukan, bukan sekedar soal kuantitas atau jumlahnya. Apa yang esensial dan ingin saya pertahankan? Wah, itu perspektif yang kuat banget. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir buat pendengar kita bawa pulang dan renungkan. Boleh? Setelah kita mungkin terinspirasi buat beres-beres barang fisik nih, pakai prinsip minimalis, gimana kalau kita coba pakai pola pikir yang sama ini ke kekacauan yang sifatnya non-fisik dalam hidup kita? Maksudnya kayak gimana tuh? Ya misalnya jadwal kita yang mungkin terlalu padat, atau notifikasi HP yang nggak berhenti-berhenti, atau mungkin pikiran-pikiran negatif atau kebiasaan lama yang udah nggak berguna lagi buat kita. Menarik. Arena non-fisik ya? Iya, kira-kira area mana lagi ya dalam hidup kita yang bisa dapat manfaat dari pendekatan less is more atau sedikit itu lebih baik ini? Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa Anda eksplorasi sendiri setelah ini. Tantangan yang bagus tuh. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini di Bahasin Buku. Terima kasih juga sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat, semoga memberi inspirasi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.